Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu syarat dan rukun nikah dan membandingkannya dari 3 sumber hukum. Pertama fikih, undang-undang perkawinan, dan yang terakhir adalah kompilasi hukum Islam. Sambil menonton, kalian catat ya poin-poin penting dalam video tersebut untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Baik, sekarang kita mulai dari fikih. Dalam fikih yang umum dipelajari di Indonesia, setidaknya terdapat 5 rukun nikah. Pertama, calon suami, kedua, calon istri. Kedua calon mempelai harus memenuhi syarat untuk menikah, seperti beragama Islam, balik, berakal sehat, dan tidak memiliki hubungan mahram yang menyebabkan perkawinan dilarang. Ketiga, wali nikah. Wali harus laki-laki, beragama Islam, balik, berakal sehat, dan memenuhi syarat keadilan. Dalam pelaksanaannya, wali mengikuti wali nasab seperti ayah, kakek, dan seterusnya. Keempat, 2 orang saksi. Saksi harus hadir saat akad berlangsung dan memenuhi syarat sebagai saksi. Kelima adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul harus diucapkan dengan jelas, dilakukan dalam satu majelis, dan berlangsung secara berurutan tanpa jeda yang lama. Setelah melihat ketentuan fikih, sekarang kita beralih ke Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur beberapa syarat penting dalam perkawinan. Pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketiga, apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua atau wali. Undang-undang ini juga mengatur larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan. Selain itu, perkawinan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan bukti administratif bagi pasangan yang menikah. Lalu, bagaimana dengan kompilasi hukum Islam atau KHI? Dalam pasal 14 KHI disebutkan bahwa rukun nikah itu terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab dan qabul. Rumusan ini sejalan dengan ketentuan fikih yang telah kita bahas sebelumnya. KHI juga menjelaskan syarat dari masing-masing rukun, seperti syarat calon mempelai, wali nikah, saksi, dan pelaksanaan akad. Selain itu, batas usia perkawinan dalam praktiknya mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, KHI dapat dipahami sebagai pedoman hukum keluarga Islam yang menjembatani fikih dan praktik hukum di Indonesia. Nah, setelah melihat ketiga sumber hukum tersebut, kita bisa menemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI sama-sama menempatkan calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, serta ijab dan qabul sebagai unsur penting dalam perkawinan. Perbedaannya lebih terlihat pada aspek administratif. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai rukun akad nikah. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Selain itu, batas usia minimal menikah juga diatur secara tegas, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya memperhatikan sahnya akad menurut agama, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi para pihak.